bukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan Kristus, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, berikanlah pengampunan-Mu. Amin. Karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan Tuhan. Supaya kami yang sebelumnya telah melakukan pada Kristus boleh menjadi pujian dan kemuliaan. Demikianlah berita pengampunan dari kita semua untuk kita setelah menanggung dosa yang menghadap kita. Untuk menyambutnya mari kita saling bersalah dengan meletakkan kebenaran kita di tanda kita dan menunjukkan pada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya,
beremas semula baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Dialah bersuka hati orang-orang yang mencari. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing dan Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Widianto yang telah mengizinkan memberikan kesempatannya untuk kita bersama dengan Bapak Ibu pada saat ini sebelum hari Minggu nanti dilakukan peresmian saya sebagai Kepala Jemaat periode 2020-2024 di Citra. Terima kasih Bapak Pendeta dan jemaat juga serta terima kasih untuk kesempatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persilakan diri dalam doa. Pujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang karena kasih setia Tuhan kami semua dihidup. Baik kami dan di rumah kami masing-masing maupun kami yang berada di gereja. Ini semua adalah karya Tuhan untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat bersekutu dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai peribadatan kami dari awal hingga akhir. Tapi kami sedang mempersiapkan diri dalam bacaan Alkitab dan perenungan, mampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan dalam ayat 44 sampai ayatnya yang ke-52. Di bawah judul perumpamaan tentang biji sesawi dan terayu, ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada sarang cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
hamil. Dilanjutkan dalam ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Ayat 47, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama perak yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh perak itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat tatapan dan kata-kata begini, mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari penggeledahan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup manusia cenderung memandang bahwa hidup ini akan lebih bermakna. Hidup ini akan lebih punya arti kalau sudah melakukan hal-hal yang besar. Kalau saya sudah membangun rumah 50 M, kayak rumah yang bagus, berarti saya sudah hebat. Saya sudah lebih, saya sudah kuat. Kalau belum, ya belum pendapatan. Pandangan ini kemudian membuat manusia cenderung untuk mengabaikan hal-hal yang kecil. Bahkan berkat dari Tuhan terus kalau itu harus sesuatu yang besar. Mujizat dari Tuhan pun harus dilihat sesuatu yang besar. Kalau saya sembuh dari sakit setelah berpuluh-puluh tahun sakit lalu sembuh, inilah mujizat Tuhan. Tapi nafas hidup yang selalu dipaksakan setiap hari, itu bukan mujizat, itu biasa saja. Wajar, karena saya masih diberikan kehidupan. Itulah yang dipandang oleh sebagian orang. Dan mungkin saja pandangan itu juga ada di antara kita semua, baik Bapak Ibu yang berada di gereja atau Bapak Ibu yang berada di rumah. Berpikir segala sesuatunya harus besar, baru saya bisa bermanfaat, baru saya bisa bermanfaat. Atau ada juga seseorang yang berpikir, nanti kalau saya uang banyak, dari saat inilah harusnya kita mulai belajar untuk membeli. Dari saat inilah harusnya kita mulai belajar untuk menjadi bermakna. Selalu dalam hal-hal seperti ini saya ingat kita nyata anggota jemaat saya di GKPK. Pada saat itu di bulan-bulan November dia berjanji di depan saya dalam majelis. Saya akan ke gereja bukan tapi tahun depan. Nanti per Januari tahun depan saya akan ke gereja. Saya akan ke rumah Tuhan. Saya janji di depan ibu pendeta. Begitu.
Dan ternyata benar saja, Januari dia ke rumah Tuhan, langsung menghadap sang pencipta. Artinya melakukan sesuatu itu tidak perlu ditunda-tunda atau berjanji nanti dan harus begini dulu baru saya bisa melakukan. Hari ini justru kita mau belajar dari perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, tentang harta terpendam dan tiara yang berharga, serta tentang Tuhan. Kita mau lihat dalam ayat 31 sampai 33, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga dengan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada, besarnya hanya seukuran kepala jarum kelingking. Pernah tahu ya, jarum kelingking yang kecil kali kepalanya, dan beratnya hanya sepersekian gram, 1 gram juga tidak. Tapi jika benih itu tumbuh, maka ketinggiannya bisa mencapai 2 sampai 3 meter. Lebih kita mengenali, bahkan dikatakan nanti lebih tinggi, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang untuk bersarang. Lalu ragi adalah sesuatu yang sering dipakai oleh perempuan untuk membuat roti. Demikian juga perempuan dalam bacaan kita saat ini, di mana dikatakan bahwa ia hanya memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat. 1 sukat itu 12 liter, berarti kalau 3 sukat itu 36 liter. Bayangkan, ragi yang hanya sedikit dimasukkan ke dalam 36 liter. Perbandingannya jauh sekali. Tetapi yang sedikit ini mampu menjadikan adonan itu mengembang menjadi baik. Dari tentang biji sesawi dan ragi saja diajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kecil bisa berdampak menjadi besar. Bukan berarti melakukan hal yang tidak baik. Kalau kita lihat biji sesawi ini jadi berguna, ragi ini jadi berguna. Maka kalau kita mau berguna buat sekitar kita, jangan tunggu menjadi besar. Dari hal sekarang, dari hari ini, dari saat ini, dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Tersenyum, ramah, menyapa, dan lakukan semuanya dengan tulus. Bukan karena di depan orang yang orang hebat nih, udah saya tersenyum dulu saja. Tapi di belakang saya ada kamu. Tidak, tersenyumlah dengan tulus. Bantulah dengan tulus. Berbicara dengan tulus, dengan kebaikan. Memberi dengan tulus, bukan ketika memberi lalu mengingat. Kemarin saya sudah memberi roti loh ke Ibu Pendeta Yosefin, tapi Ibu Pendeta Yosefin kok lupa ini. Kemarin saya sudah memberi ini loh kepada di gereja, tapi kok gereja kayaknya tidak peduli. Memberi lah. Baik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal kerajaan surga merupakan harta yang terpendam di ladang dan seperti mutiara yang berharga. Bagi Tuhan Yesus, hal kerajaan surga seperti orang yang mencari mutiara yang hidup. Begitu besarnya keinginan dia untuk mencari mutiara itu, sehingga dia rela melepaskan semua yang dia miliki untuk mendapatkan mutiara. Dikatakan tadi, demikian dalam ayat 46, setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini merupakan gambaran mengikut Tuhan. Kesenangan, gairah, sukacita, kegembiraan dalam mengikut Tuhan nyatanya mampu membuat kita meninggalkan hal-hal yang dunia. Banyak orang yang memikirkan mencari materi, mencari pamor, mencari ketenaran, mencari sambutan, balas jasa dari orang lain, tapi tidak peduli dengan firman Tuhan sendiri. Padahal ketika kita belajar seperti kisah dalam Matius ini, mau mencari, mau belajar, mau terus menghidupi firman Tuhan, apa yang kita miliki itu ternyata tidak mampu membahagiakan kita seperti firman Tuhan yang selalu membahagiakan kita, yang selalu memberikan kita.
Lalu dilanjutkan dalam ayat 47 sampai 52, Tuhan Yesus menggambarkan hal kerajaan surga seperti bukan. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menggambarkan tentang kondisi akhir zaman. Bagi Tuhan Yesus, kondisi itu digambarkan seperti nelayan yang sedang mengumpulkan tangkapan, yang memasang pukat di laut untuk menangkap ikan. Setelah memasang, ia tidak perlu menunggu lagi. Sebaliknya, ia hanya perlu memberi tanda di mana pukat itu berada. Dan ketika tiba waktunya, pukat itu akan ditarik dan dipilih. Mana yang baik dan bernilai tinggi akan dikumpulkan, tapi ikan-ikan yang tidak berbulu akan. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan dalam ibadah kita pada hari ini, Allah bekerja sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nyatanya Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah tidur. Hanya justru menjadi pertanyaan dan refleksi bagi kita semua. Apakah jangan-jangan kita yang hanya menuntut lebih dari pekerjaan Allah, tetapi kita tidak mau bekerja dari Allah dengan itu? Kita hanya meminta dari Allah, Allah bekerjalah untukku, melakukan sesuatu yang besar untukku, tetapi aku tidak mau bekerja untukku. Kalau aku belum besar. Tapi justru hari ini kita diingatkan, Allah bekerja. Bahkan hal kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi bermakna. Kita sungguh-sungguh menaruh hati, sungguh-sungguh menaruh keyakinan kita di dalam Tuhan. Dan bersedia diri untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Tindakan kita boleh jadi berkat buat orang lain. Cara kita berpikir bisa menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai kita memilih menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Gereja ini hanya akan diam, tetapi umat Tuhan tidak akan diam untuk terus melakukan kebaikan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Mau terus membuat kebaikan? Mau terus menjadi berkat atau menjadi berkat? Percayalah, ketika kita memilih untuk menjadi berkat, Allah akan memakai kita untuk menyatakan kasih dan berkat. Tuhan Yesus memberkati dan mempergunakan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya secara bersama-sama dan kita mengucapkan iman ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, dan pulang dari tempat, naik ke surga berdiri di sebelah kanan Allah. Ketua orang kudus datang, ketua orang kudus, pengampunan dosa, dan kita ini dari hidup yang tetap. Bapak Ibu Saudara, mari kita maju satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengizinkan kami untuk beribadah pada saat ini. Baik kami yang di gereja maupun kami yang berada di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menuntun kami ke tempat ini, sehingga kami boleh mendengar sapaan firman Tuhan yang menegur dan mengingatkan kami, supaya kami berkarya dan beribadah bersama kami. Atau jangan-jangan kami hanya menjadi orang yang menunggu karya Tuhan, kami hanya menantikan karya Tuhan yang luar biasa besar dalam hidup kami, tetapi kami tidak mau melakukan hal yang sama, tidak mau menjadi berkat. Kami bersyukur, kami diingatkan, kami ditegur
untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, tidak hanya dikenal sebagai perajin ke gerejanya saja, perajin beribadahnya saja, tetapi kami dikenal sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan sore ini, dan kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami. Berdoa pun Jeremy Manuel Simanjuntak, Opa Martin, Opa Omar Margareta, Ibu Diani Manuru, Ibu Diani Ibu Manuru, Opung Dale Boru, Ibu Rita Sianipar, Ibu Esther Siregar, dan jemaat-jemaat kami yang lain yang dulu kami sebutkan namanya. Kiranya mereka saat ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kondisi mereka, hingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Berkati pula keluarga yang menopang dan menolong mereka untuk senantiasa boleh menguatkan dan menghibur. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami, Polri Perhatian ini ya Tuhan, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, lansia, baik dari berbagai profesi, dari berbagai suku bangsa yang Tuhan kumpulkan di tempat ini. Baik mereka sebagai majelis atau mereka sebagai pengurus komisi ataupun mereka sebagai anggota jemaat. Terima kasih Tuhan menghadirkan mereka untuk dan berikanlah berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk para pencipta lagu atau musisi gereja yang telah menolong kami untuk dapat menghayati kasih Tuhan melalui setiap pujian-pujian yang kami lakukan. Kiranya kami bukan hanya memuji Tuhan, tapi kami juga boleh berbangga bagi Tuhan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk terus dapat mensyukuri pertambahan usia mereka dan menjadi berkat bagi jemaat, menjadi berkat bagi seluruh orang-orang mereka. Tetapi pula mereka, para keluarga yang mungkin dalam minggu ini merayakan pertambahan usia pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pernikahan mereka. Berkati anak-anak kami yang telah mencari sekolah atau pendidikan selanjutnya, untuk senantiasa mereka boleh mendapatkan yang mereka inginkan, dan Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, mulai dari para pemimpin hingga warga masyarakat, untuk terus dapat mendukung dan mengupayakan situasi ini segera dapat dipulihkan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan dan program kerja Polri Perhatian, khususnya dalam menjalankan pelayanan di masa new normal ini, agar ketulusan hati senantiasa mereka hidupi, sehingga pelayanan mereka boleh bertumbuh di dalam kehidupan jemaat. Berkati pula proses pemilihan majelis periode 2020-2024, kiranya jemaat Tuhan yang telah terpilih dapat bersedia diri untuk melayani dan menjalani tugas panggilan. Kami juga berdoa untuk acara serah terima pelayanan dari Bapak Pendeta Dr. Rudiana Muditono pada hamba-Mu saat ini di PSSI di KDI, kiranya Minggu esok tanggal 2 Agustus dalam proses serah terima pelayanan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan Bapak Pendeta serta keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Kami berterima kasih untuk pelayanan yang sudah beliau lakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat, sehingga senantiasa jemaat boleh bersyukur dan bersukacita. Kiranya dimanapun Tuhan menempatkan hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto, ia senantiasa bersama keluarga boleh terus menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan yang Maha Pengasih, jika sebentar kami akan berpisah, senantiasa kami memohon penyertaan agar dimanapun kami berada, kami senantiasa melakukan yang terbaik dari yang diberikan kami hadapan Tuhan. Bila seluruh doa dan harapan kami akhiri di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan paling belakang terlebih dahulu di baris depan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Mari bersama kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita angkat pujian PKJ 147 di sini aku bawa. Ya Bapa yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Bapa di surga, saat ini kami datang ke altar-Mu, menyampaikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur. Terimalah diri kami sebagai persembahan dan upah dari pertolongan-Mu. Berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk menghadirkan kedaulatan Allah di dunia ini. Ya Yesus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban
mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi, pelayan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Evita dan Ibu Penantu Wanita Rohani yang telah merangkai bunga mimbar serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah baik dari gereja maupun dari kediaman masing-masing. Ibadah umum melalui Zoom. Jemaat dapat mengikuti ibadah pagi dan ibadah sore dari gereja maupun dari rumah melalui media Zoom. Link Zoom akan dibagikan melalui WA grup jemaat. Pemilihan majelis periode 2020 sampai 2024. Proses pemilihan majelis telah selesai dilaksanakan. Diumumkan untuk pertama kali, bila tidak ada halangan ataupun keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan peneguhan majelis periode 2020 sampai 2024. Adapun majelis yang terpilih adalah sebagai berikut. 1. Ibu Naomi Simanjunta, Citra Grand Blok 10 nomor 33. 2. Ibu Roma Prince Aryani Saradi, Blok AA 8 nomor 16. Bapak Hamonangan Sianipar, Blok L3 nomor 5. Bapak Ferry Sau Panggabean, Blok E 16 nomor 19. Ibu Kori Marsaulina Tobing, Blok P7 nomor 15, Bapak D. Panulian Saradi Sitio, di Jalan Dahlan Raya 10 Harjamukti. Pisah sambut dan pelantikan peneguhan Gembala Jemaat Citra. Masa tugas Gembala Jemaat periode 2016 sampai 2020. Pendeta Dr. Budianto Silitoma akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Pelantikan peneguhan Gembala Jemaat periode 2020 sampai 2024 Pendeta Josephine Yunita Dewi SSI oleh PTGW Jawa Barat dan acara pisah sambut akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu pagi tanggal 2 Agustus 2020. Mohon dukungan doa dari jemaat. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat diundangkan berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Hiduplah sebagai anak-anak Allah di dalam perlindungan dan pemenuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, kita boleh pulang dengan tetap mengikuti protokol physical distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.